Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali kita pada pelajaran online hari ini tentang irisan dan gabungan dan bagaimana cara membuat diagram Venn dari irisan dan gabungan tersebut. Nah, Ibu rangkum di sini materi itu sekaligus soal irisan, gabungan, dan langsung kita buat diagram Venn-nya. Perhatikan, sebelum kita masuk ke irisan gabungan, Ibu ingatkan kembali tentang pernyataan yang di layar kalian. M adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka M disajikan dengan mendaftar anggotanya adalah M sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah pernyataan ini betul atau salah? Kita perhatikan di sini jawabannya. Betul ya. Karena bilangan asli kurang dari 10 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian bagaimana dengan pernyataan ini? K sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Maka K disajikan dengan mendaftar anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari pernyataan soal kita ini ternyata salah. Yang mana bilangan prima kurang dari 10 itu yang benar adalah, nah ini dia, 2, 3, 5, 7. Bilangan prima sebelumnya sudah Ibu terangkan. Kita sekarang masuk tentang irisan. Irisan itu dilambangkan seperti huruf N ya, atau huruf U yang kebalik ke bawah. Irisan atau intersection. Jadi antara beberapa himpunan ada keterkaitan. Nah, perhatikan contoh di layar kalian. Diketahui himpunan-himpunan berikut, S atau semestanya adalah Mawar, Anggrek, Melati, Matahari. A itu himpunannya Mawar, Anggrek, Melati. B itu himpunannya Matahari, Anggrek, Mawar. Kemudian pernyataan ini kita coba buatkan diagramnya. Yang dikatakan dengan diagram Venn itu adalah sebuah kotak persegi panjang yang terdiri dari semesta, ditaruh di pojok kiri kanan atas, kemudian di dalamnya ada himpunan. Ada beberapa himpunan, bisa lebih dari satu ya. Biasanya sih antara 1 sampai 3 himpunan saja yang dibahas untuk materi SMP. Dan umumnya hanya maksimal itu 2 himpunan. Tapi bisa juga nanti bisa lebih pengayaan soalnya. Nah, bagaimana kita membuatkan diagram Venn dari pernyataan ini? Kita lihat di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Di sini ada keterkaitan antara A dan B. Kenapa ada keterkaitan? Nah, keterkaitan inilah yang disebut sebagai irisan atau intersection antara A dan B. Di mana kita tahu dari anggotanya. A itu mawar, di B juga ada mawar. A itu anggotanya anggrek, di B juga anggrek. Berarti ada 2 buah anggota yang sama. Maka kita letakkan di sini. Nah, ini namanya irisannya. Kemudian di A itu anggotanya Mawar, Anggrek, Melati. Mawar, Anggrek, Melati. Di luar ada lagi Mawar dan Anggrek. Oh, berarti kelebihan. Sedangkan NA itu atau banyaknya anggota A ini cuman 3. 1, 2, 3. Sedangkan di sini melampaui, yaitu 5. Berarti pernyataan ini atau diagram yang kita buat ini belum tepat atau masih salah. Nah, bagaimana betulnya? Kita lihat di sini. Tadi kita misalkan himpunan kita S itu semestanya A dan himpunan B. Nah, yang betulnya ini seperti ini. Pertama kita buatkan kotak persegi panjang, kemudian ada 2 buah lingkaran yang saling berpotongan. Nah, di tengah ini disebut dengan irisannya, yaitu mawar anggrek. Di luar untuk si A ini kan lingkarannya sampai ke sini. Di dalam ini sudah ada mawar anggrek, maka di luar nggak usah diulang lagi. Cukup sisanya saja, yaitu melati. Begitu juga untuk himpunan B, karena di dalam sini lingkaran ini termasuk B juga, sudah ada mawar dan anggrek, maka tinggal di luar matahari. Nah, untuk irisan A dengan B-nya adalah mawar, anggrek. Sekarang kita masuk gabungan.
gabungan atau union. Apa itu arti gabungan? Nah, kita lihat di sini pendahuluan tentang soal-soal kita secara sederhana. Ibu berikan contoh. A itu misalkan himpunan buku yang dimiliki oleh Ani. Kemudian si B itu adalah A itu adalah anggotanya matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Kemudian T itu himpunan buku yang dimiliki oleh Tini. Himpunan bukunya terdiri dari matematika dan IPS. Nah, kalau antara buku Ani dan Tini digabung, tentulah buku mereka berdua itu kita kumpulkan. Yang dikumpulkan bukan banyaknya, misalkan A itu matematika, bahasa Indonesia, IPA ada 3, T itu matematika, IPS. Bukan berarti menjadi 5, bukan. Maksud di sini judulnya itu kita kumpulkan. Maka A gabung T itu adalah himpunan buku yang dimiliki oleh Ani atau Tini. A gabung B itu apa? Tentu menjadi matematika. Matematika ada pada A, ada pada T. Cukup kita tuliskan satu kali. Kemudian bahasa Indonesia hanya ada di A, di T tidak ada, kita tuliskan. Kemudian IPA hanya adanya di A, di T tidak ada, kita tulis. IPS hanya ada di T, di A tidak ada, kita tuliskan juga. Sehingga terkumpullah judul buku itu menjadi 4 buku. Nah, kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya. Jadi, gabungan itu artinya adalah A gabung B. Sama saja artinya dengan himpunan X, di mana X itu dia menjadi anggota A, atau X itu juga menjadi anggota B. Kita coba masuk ke contoh berikutnya, di mana ada semesta A, I, U, E, O, K, L, M. A-nya himpunannya ada A, I, U, B-nya E dan O. Ini kita buatkan diagramnya seperti ini. Terpisah, kenapa terpisah? Karena A dan B tidak ada yang sama anggotanya. Sehingga dia tidak berkaitan. A itu A, I, U, sedangkan B, E, O. Nah, semestanya adalah A, I, U, E, O, K, L, M. Nah, di luar masih ada sisa K, L, M yang belum ditampilkan pada A dan B. Maka ditulisnya di luar sini. Nah, begini cara untuk membuatkan diagram Venn dari soal kita ini. Kemudian, A gabung B-nya yang mana? A gabung B berarti digabungkan antara A dengan B. Semuanya menjadi A, I, U, E, dan O. Nah, irisannya mana? Karena dia tidak berkaitan atau tidak berpotongan, maka irisannya himpunan kosong. Contoh berikutnya, himpunan semestanya masih sama dengan yang tadi, A, I, U, E, O, K, L, M. Nah, cuma di sini A-nya berbeda dengan yang tadi ya. Sekarang A-nya adalah A, I, U, sedangkan B-nya A, I. Perhatikan hubungan antara A dengan B. B itu A, I, ada seluruh anggotanya pada anggota A. Berarti B itu berada di dalam A, atau istilahnya B bagian dari A, atau A memuat B. Nah, itu bisa kita tuliskan, karena kemarin sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang himpunan bagian. Nah, kalian harus ingat kembali bagaimana cara menuliskan himpunan dari A, B bagian dari A. Ini bisa kita tuliskan juga di sini. B bagian dari A. Atau istilah lainnya B atau A, ya bukan B, maaf. Atau A itu memuat B. Nah, seperti ini. Ini itu dibaca
A memuat B atau B bagian dari A. Nah, diagram Venn-nya perhatikan di sini. Diagram Venn-nya karena B itu berada di dalam anggota A, maka himpunan B diletakkan di dalam lebih kecil daripada himpunan A-nya. Nah, seperti ini cara menuliskannya. B itu A, I. Nah, di luar tinggal U. Karena untuk yang di luar ini kan punya A semua nih. Sudah ada A, I di dalam, maka tinggal di sini cukup ditulis U-nya saja. Nah, sisanya untuk S semesta kita tuliskan di luar. E, O, M, K, L-nya letakkan di sini. Nah, bagaimana dengan gabungannya? Yang dikatakan dengan gabungan A dan B yang mana? Ya, A, I, U. Sedangkan irisannya adalah yang berada di dalam lingkaran B, yaitu A, I. Perhatikan contoh yang berikut ini. Semestanya adalah himpunan X di mana X kurang dari 12. X itu elemen bilangan prima. A-nya 2,3,5, B-nya 3,5,2. Jadi S itu bisa kita ganti bentuknya menjadi mendaftar anggotanya. Kita daftar bilang prima kurang dari 12 itu adalah 2,3,5,7,11. Nah, dari A dan B perhatikan, itu sama persis banyak anggotanya maupun anggotanya sendiri sama, meskipun dibalik ya. Nah, kalau dia sama, maka untuk membuatkan diagram Venn-nya adalah seperti ini. Cukup lingkarannya satu saja, karena sama, yaitu 2, 3, 5, dituliskan di atasnya A sama dengan B. Nah, untuk semestanya, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11-nya di luar sini. Cukup sederhana ya untuk membuatkan diagram Venn-nya. Maka A gabung B-nya yang mana? Nih, sama. 2, 3, 5. A irisan B-nya juga sama. 2, 3, 5. Karena dia himpunan sama. Nah, sekarang kita masuk soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, di antara sekelompok siswa terdiri dari 50 orang. Ternyata 20 orang suka matematika, 33 orang suka olahraga, dan 8 orang suka keduanya. Pertanyaannya, yang A misalkan T itu himpunan orang yang suka matematika, kemudian B itu adalah himpunan orang yang suka olahraga, gambarlah diagram Venn untuk soal di atas. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa banyak siswa yang suka matematika atau olahraga? Kemudian yang C, berapa banyak siswa yang tidak suka keduanya? Yang D, berapa siswa yang suka matematika saja? Yang E, berapa banyak siswa yang suka olahraga saja? Nah, ini soal yang seperti ini sangat mudah kita kerjakan menggunakan diagram Venn. Nah, inilah soalnya. Nah, jadi dua buah lingkaran, di mana lingkaran pertama adalah matematika, lingkaran kedua adalah olahraga. Semestanya kita tulis dengan huruf S di pojok kiri kanan atas, di pojok kiri atas. Nah, untuk matematika tadi jumlahnya kan 20 orang. Nah, pertama kali yang kita isikan adalah yang berada di tengah ini. Karena tadi 8 orang menyukai matematika maupun olahraga, berarti saling terkait. Lingkarannya berpotongan atau beririsan. Berapa irisannya? 8. Nah, yang di luar sini sisanya matematika tadi 20 dikurang dengan 8, tinggal 12 orang di sini. Sedangkan untuk yang olahraga juga sama, seluruhnya ada 33 termasuk yang 8 ini. Maka untuk yang di luar ini dituliskan 33 kurang 8 sama dengan 25 orang. Nah, untuk yang di luar, yang tidak suka keduanya pastinya. Dari mana kita tahu? Ya karena dia berada di luar kedua lingkaran ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Semesta dikurangin dengan orang yang berada di kedua lingkaran.
yaitu orang seluruhnya tadi semestanya 50 dikurangkan dengan 45, yaitu 12 tambah 8, 20 tambah 25, 45, hasilnya 5 orang. Nah, kita cocokkan jawaban kita dengan yang pertanyaan yang A sudah terjawab ya, ini diagram Venn-nya. Yang B, berapa orang siswa yang suka matematika atau olahraga? Kalimat atau itu sama artinya dengan gabungan. Nah, gabungan itu tadi dikumpulkan seluruh anggota A dengan anggota B. Jadi 12 tambah 8 tambah 25, hasilnya 45 orang. Berapa siswa yang tidak suka keduanya? Yang tidak suka keduanya pasti yang berada di luar lingkaran, ini dia, 5 orang. Kemudian berapa siswa yang suka matematika saja? Ini artinya yang di warna biru yang muda ini. Nah, ini artinya yang matematika saja. Di luar yang angka 8. Ya, di luar yang 8 orang, yaitu tinggal 12 orang. Tentunya yang hanya suka olahraga, juga yang 33 dikurang 8, yaitu 25 orang. Demikian penjelasan Ibu tentang materi himpunan, yaitu di subpokok bahasan diagram Venn dan irisan gabungan lengkap dengan penyajiannya secara diagram. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah.